Hai Sobat Sirip, wah kembali lagi nih bersama saya Asari Bintang di acara kesayangan kita yaitu Podcast Sirip, suara inspirasi insan perikanan. Gimana nih Sobat, udah pada nonton belum nih episode yang kemarin? Atau jangan-jangan belum? Tenang aja karena kita pada episode hari ini kita menyajikan sesuatu yang berbeda nih Sobat. Dan tentunya pasti seru banget. Oleh karena itu kita akan mengulik oleh-oleh cerita nih dari Taruna Utama Angkatan 58 program studi penyuluhan perikanan yang baru saja pulang dari praktek lapang 2. Gimana aja keseruannya, langsung aja kita ulik secara tuntas. Nah, di sini saya sudah bersama ditemani oleh Taruna-Taruni Utama Angkatan 58. Hai guys. Hai. Wah, pada cantik dan ganteng-ganteng banget nih kalian. Ini seragam kampusnya ya? Iya. Wah, keren banget ya guys. Nah, kalian baru pertama kali ya datang ke Podcast Sirip? Iya. Wah, udah pada nonton belum nih Podcast Sirip? Sudah. Oke, sapa dulu dong Sobat Sirip kita. Hai Sobat Sirip. Oke, tak kenal maka kita kenalan dong. Boleh dong? Boleh Oke, dong. aku mau tahu deh namanya terus asalnya dari mana aja nih. Mulai dari yang ujung deh, kamu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Fidri, asal saya dari Lampung dan saya mengambil lokasi praktik di Kabupaten Lampung Tengah. Di Kecamatan Kota Gajah. Oke, Kori dari Lampung. Siap, Kak. Oke, yang Taruni yang cantik ini. Halo semuanya, nama saya Novianti, saya dari Purbalingga dan saya ambil lokasi praktik di Kabupaten Purbalingga, lokusnya di Kecamatan Bojongsari. Oke, next yang kamu? Halo Sobat Sirip. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nansa Putra, saya berasal dari Bengkulu. Saya mengambil praktik selanjutnya itu di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, dari Bengkulu tapi prakteknya di Jogja. Iya, Kak. Wow, keren banget sih. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi nih terkait dengan PL2. Nah, boleh tahu nggak sih lokasi praktek lapang 2-nya dulu itu di mana aja nih dari masing-masing kalian? Terus fokus kegiatannya itu di apa? Wah, siapa dulu yang jawab nih? Boleh? Saya dulu dari boleh ya? yang cewek deh, si Boleh. Novi. Saya kebetulan di tempat sendiri di Kabupaten Purbalingga, tapi di kecamatan yang berbeda Kak dengan rumah saya. Jadi saya itu di Kecamatan Bojongsari. Oke. Tuh. Untuk kegiatannya sebenarnya di sana ada pengolahan sama budidaya karena lokasinya cukup jauh dari pesisir pantai Kak. Jadi jadi umumnya itu di sana perikanan budidaya sama pengolah. Oke, si Hanan? Baik, kalau saya itu Kak kan praktiknya di Kecamatan Ngemplak. Nah, saya itu kegiatannya berfokus, lebih tepatnya saya memilih fokus untuk di budidaya pembesaran ikan, terutama di ikan nila. Nah, karena masyarakat di Kabupaten Sleman itu ternyata lebih menyukai ikan nila merah daripada ikan nila hitam, berbanding terbalik dengan kami di Bengkulu Kak. Makanya saya lebih tertarik untuk praktik di Kabupaten Sleman ini, karena yang pertama itu harga ikan merah itu juga beda dengan yang ikan nila hitam, begitu Kak. Oke, kalau Kori? Kalau saya Kak, karena saya asal dari Lampung, saya mengambil di lokasinya di Lampung Tengah Kak. Oke. Kebetulan juga di Lampung Tengah itu khususnya di Kecamatan Kota Gajah itu sebagai daerah master plan Kak. Master plan untuk Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2030. Sehingga saya di sana lebih fokusnya kepada bidang pembesaran ikan patin Kak. Oh, patin. Jadi saya ingin mengembangkan lagi nih Kak potensi yang ada di Kecamatan Kota Gajah. Walaupun Kecamatan Kota Gajah itu sudah master plan, namun kenyataan di lapangan tuh ada beberapa kendala-kendala yang memang masalah umum untuk bagi pembudidaya. Oke. Contohnya nih yang saya akan bawa ke KIPA ini adalah teknik pembuatan pakan buatannya Kak. Oke, menarik sekali ya guys ya. Nah, berbicara dengan lokasi nih, untuk Novi dan juga Kori ini kan kembali ke daerahnya. Nah, sedangkan Anan dia malah memilih ke daerah luar. Nah, kenapa Jogja?
Yang pertama itu kan kalau kita balik ke kampung asal, tepatnya di Bengkulu Kak. Nanti saya takutnya itu kan yang pertama itu teman-teman saya banyak. Terus yang kedua nanti dekat orang tua. Iya, betul. Nah, kalau saya pilih di Jogja, itu yang pertama saya bisa mendapat pengalaman yang baru Kak. Bertemu orang-orang baru, relasi juga baru, dan mendapatkan budaya yang baru di sana Kak. Jadi nanti di situ juga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mandiri untuk kehidupan saya ke depannya, begitu. Oke, semoga ya teman-teman Semoga saja. menjadi si Anan ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin. katanya. Nah, tadi kan kita berbicara terkait dengan PL2. Kalau ada 2 berarti ada 1 dong. Iya. Iya, Kak. Nah, apa sih perbedaan dari praktek lapang 1 sama praktek lapang 2 itu? Mulai dari Anan Dari deh. saya boleh Kak? Boleh. Kebetulan untuk praktik lapang 1 dan praktik lapang 2, saya dengan Kori ini satu kelompok Kak. Oh gitu. Oh, Waktu- jadi dulu itu berkelompok. Iya, berkelompok. Oke. Jadi kelompoknya ditetapkan oleh kampus. Untuk praktik lapang 1 ini saya dengan Kori itu berkelompok. Kita satu kelompok tetapi beda tempat praktiknya. Oh, beda. Ya, jadi kita itu kan praktik di PT Palam namanya. Nah, sedangkan PT Palam ini memiliki beberapa cabang di yang tersebar di Pulau Jawa ini. Oke. Untuk saya di Bekasi, sedangkan untuk Kori di Parung Panjang ya. Parung. Di Parung Parung. Parung. Ya. Oke. Jadi kalau untuk PL1 ini kita lebih ke teknis dalam praktik budidayanya. Oke, Sedangkan untuk PL2 ini kita berfokus ke bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang ada di situ. Mulai dari kelompok pembesaran ikan nila atau kelompok pembenihan dan lain-lainnya Kak. Begitu. Oke, jadi untuk PL1 ini dia lebih ke teknis Iya. dan untuk PL2 ini lebih ke penyuluhannya. Iya, penyuluhan Betul. lebih tepat. Oke, untuk Novi sendiri? Kalau Novi itu lokasinya tuh di Hatchery Nila Kekar Pasuruan Kak. Oh, Pasuruan. Jadi di sana itu kegiatannya pembenihan ikannya ikan nila kekar, lokasinya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mungkin perbedaannya dengan praktik lapang 2 ini, yang pertama kalau praktik lapang 1 itu lebih ke magang teknis. Iya, betul. Khususnya Novi itu budidaya. Kalau misalnya yang praktik lapang 2 ini ada 2. Yang pertama magang tentang penyuluhan perikanan. Kemudian yang kedua itu lebih ke identifikasi potensi dan kondisi perikanan di kecamatan atau lokus yang kita pilih Kak. Oh, gitu. Iya. Kalau untuk Kori sendiri? Mungkin tadi Kak udah dijelaskan sama ini rekan Novi dengan rekan Anan Oh, kan. sama. Cuman saya mungkin lebih menambahkannya kalau di PL1 tuh kami hanya mengikuti alurnya aja Kak. Betul. Jadi kami hanya mengikuti dari bagaimana kegiatan di lokasi kita ikuti. Nah, sedangkan kalau kita PL2 ini Kak, kita mengikuti dinas yang lebih bisa dibilang tentatif jadwalnya. Oh, sudah berkolaborasi lah Ya. istilahnya. Jadi tanggung jawabnya lebih besar seperti itu. Kak. Oke. Wah, semakin menarik nih ya guys ya pembahasan kita. Nah, kan untuk turun terjun langsung itu kan apalagi nih kalian kan dulunya itu kan tidak pernah tuh melakukan praktek lapangan. Nah, ketika kalian terjun ke lapangan itu gimana sih perasaannya gitu? Terus juga ketika terjun ke lapangan itu apakah disambut hangat oleh masyarakatnya atau malah ada tantangan nih untuk beradaptasi sama masyarakatnya? Mulai dari Kori. Saat terjun ke lapangan tuh Kak, yang pertama kali yang saya rasakan tuh yang pertama kita nervous. Nervous, pasti. manusiawi lah ya. Pertama kali datang. Kita pertama kali terjun ke lapangan, kita ketemu masyarakat yang notabene-nya masyarakat pembudidaya ini lebih dalam tanda kutip lebih mahir, lebih pengalaman. Betul. Sehingga pas kita mau menyampaikan kalau kita misalnya menyampaikan materi atau mencari data tuh tantangannya tuh pembudidaya ini lebih sering menggunakan data perkiraan seperti itu. Oh, perkiraan. Ya. Oke. Jadi tantangan dari Kori itu karena masyarakatnya itu perkiraan gitu Iya. ya, Iya. tidak sesuai Tidak dengan SOP. SOP yang sudah ditetapkan gitu Iya, ya. siapa? Untuk kendala beradaptasinya aman. Karena saya balik lagi ke daerah Iya. saya sehingga untuk dari Adaptasinya lebih gampang. lebih enak. Novi sendiri karena balik ke daerah sendiri mungkin adaptasinya lebih Betul. gampang sih ya. Iya benar. 11-12 lah sama yang Kori alamin ya. Oke. Cuman lebih spesifiknya karena lokasi Novi itu sebenarnya dulunya tuh ada program yang cukup besar Kak, namanya program Mina Padi. Cuman sekarang itu mungkin udah beralih tahapannya ke kemandirian. Jadi kan Oke. biasanya ada
pembentukan, pembangunan, kemudian kemandirian kan. Nah, karena di tahap ini itu diserahkan sepenuhnya itu kepada masyarakat pelaku usaha perikanan di Kecamatan Bojong-Sari. Mungkin dari pelakunya itu mungkin ada beberapa yang merasa kurang ini ya Kak, kurang mungkin dari beberapa pelaku usahanya itu merasa usahanya ini kurang bisa dijalankan gitu, kurang menguntungkan dan lain-lain. Kurang motivasi nggak sih? Benar. Di sana untuk permasalahan krusialnya itu lebih ke penurunan RTP gitu Kak. Kalau untuk Anang? Nah, sedangkan kalau untuk saya itu kan saya dari Bengkulu nih Kak. Praktiknya di Jogja. Jadi kan saya adaptasinya agak susah gitu. Di Jadi bahasa. sangat berasa itu terutama di bahasa Kak. Jadi kalau saat datang itu terutama kata Kori tadi yang pasti gugup karena baru datang pertama kali. Terus yang kedua itu di bahasa. Nah, jadi saat saya mewawancara beberapa pembudidaya itu untuk yang pertama, kedua itu masih agak susah Kak. Jadi saat mereka menjawab kan mereka lebih dominan ke menggunakan bahasa Jawa. Jadi terkadang saya itu bilang Kak sama pembudidaya itu, Pak mohon maaf Pak, bisa diulangi dengan bahasa Indonesia nggak? Jadi agak susah Kak. Tapi bapaknya mau? Tapi bapaknya mau. Alhamdulillahnya itu benar ternyata kata orang Kak, bahwa orang-orang Jawa itu orangnya baik-baik dan ramah-ramah. Mungkin semua suku ya. Iya, pasti. Karena kan punya karakter dan sifat budaya masing-masing. Betul. Nah, di PL2 ini kan kalian lebih mengidentifikasi potensi di wilayah tersebut. Benar nggak? Benar. Betul. Nah, gimana sih caranya, metode apa yang kalian gunakan untuk mendapatkan data seril mungkin nih? Apakah ada metode khusus, wawancara kah, atau langsung nih observasi ke lapangannya sendiri? Dari saya dulu. Novi deh. Novi dulu ya. Boleh. Sebenarnya yang lebih dominan itu lebih ke wawancara dan observasi lapangan langsung gitu ya Kak. Karena kita tuh sebenarnya kalau misalnya data-data itu Kak, sebenarnya mungkin dari dinas itu udah lengkap. Iya, betul. Tapi kadang itu belum diupdate gitu Kak. Jadi berbeda nih di data dinas sama lapangan sebenarnya tuh beda banget. Sebenarnya mungkin nggak beda banget, tapi kita kan perlu yang terbaru gitu Kak. Jadi ya itu kita harus observasi langsung ke lapangannya, kita harus turun dan ngobrol langsung sama pembudidaya atau pengolahnya gitu. Kalau dari Kori? Kalau saya sih Kak biasanya tuh kalau kata penyulut ya pepet terus. Iya. Jadi data yang kita mau ambil itu kita pepet terus pembudidayanya. Soalnya Ditanyakan terus. di sana itu tuh pembudidayanya agak kurang terbuka. Jadi kita harus melalui pendalaman dulu, lebih mendekatan lagi. Nah setelah kita sudah mereka merasa udah dekat, baru data-data tuh. Contohnya yang biasa paling saya alami sulit itu biaya investasi Kak. Biaya investasi itu sulit seperti kayak ditutupi. Terus kayak biaya tetapnya mereka, biaya yang kasar ngomong listrik mereka itu mereka kurang terbuka. Sehingga biasanya tuh data-data untuk mencari itu sulitnya seperti itu Kak. Jadi harus pendekatan khusus nih kalau di Kori ya. Nah kalau di Anan? Kalau saya itu lebih kurangnya itu sama dengan Nopi dan Kori. Nah untuk saya itu kan juga melakukan wawancara langsung dan pembudidaya dan tentunya itu tetap melakukan observasi. Seperti kata Nopi tadi, apakah data di dinas itu sama persis dengan yang sekarang dialami oleh pelaku pembudidaya ini. Sedangkan untuk metode yang seperti Kori tadi, saya mungkin ada sedikit trik Kak ya. Jadi kalau kita bertanya soal biaya nih, kan kadang para pembudidaya itu nggak jujur, jadi kita kasih rentang Kak. Misal, Pak biaya listriknya berapa? 100.000 Pak. Belum katanya. Jadi kita agak naikin atau turunin Kak. Jadi dari situ kita tahu. Misal kalau 150 Pak, ya mendekati sedikit lah. Itulah mendekati katanya. Jadi ini bisa jadi tips buat Kori. Iya, untuk tanya ke pembudidaya Kak. Nah, ketika kalian melakukan identifikasi nih di lapangan, ada nggak sih dapat harta karun gitu? Istilahnya itu ada potensi tapi belum digarap maksimal oleh masyarakat setempat. Mungkin siapa aja deh yang ada gitu. Mungkin dari saya dulu ya Kak. Saya di Kecamatan Kota Gajah nih. Kan dominansi itu tuh kan udah menjadi daerah master plan ya. Bisa dibilang pembudidaya patin itu besar. Untuk di budidaya sendiri di perikanan itu sekitar 70% tuh perikanan pembesaran ikan patin. Cuman di daerah itu tuh belum ada
pembenihannya Kak. Nah untuk masalah pembenihan ini saya belum dapat informasi lebih dalamnya ya. Oke. Cuman kalau saya lihat di wilayah itu tuh, karena pembudidaya sana tuh mengandalkan irigasi yang melalui kecamatan itu Kak. Oh. Jadi budidayanya kalau misalnya kita pembenihan kan, kita lebih bergantung pada air. Jadi kalau di Lampung tuh ada, kalau misal kemarau tuh air tuh bener-bener kering. Oh, kurang air ya. Ya, Susah airnya ya. berbeda dengan kalau pembesaran. Kalau pembesaran kan saat kemarau pun dia tetap bisa berjalan kegiatannya. Oke. Nah, kalau Novi ada nggak? Sebenarnya kalau di sana potensinya itu cukup banyak dan semuanya udah digali. Mungkin ada beberapa yang menjadi highlight ya waktu PL2 itu untuk budidaya sebenarnya dari semua segmen itu ada, mulai dari pembenihan, pembesaran, pendederan, kemudian pembesaran itu semuanya ada dan komoditasnya itu juga bermacam-macam Kak, mulai dari bawal, gurami, lele, nila gitu. Dan untuk budidaya ikan hias juga di sana tuh ada ikan hias yang beberapa tahun lalu itu booming Kak di Kecamatan Bojongsari, yaitu Rasbora Galaxy. Dan ini skalanya itu udah skala ekspor. Oke. Udah ekspor. Iya, untuk perikanan, pengolahan hasil perikanannya juga di sana itu ada salah satu poklasar, yaitu namanya Poklasar Prima Melati, yang produknya itu udah keren-keren banget Kak. Dulu kan di Kecamatan Bojongsari itu di sana karena sebelumnya lelenya itu dijual segar, sekarang karena ada Poklasar Prima Melati itu jadi dijualnya melalui produk-produk olahan. Dan itu di sini Kak, dan itu produknya itu udah zero waste. Jadi mulai dari kulit bahkan ke tulang-tulangnya pun udah dimanfaatkan semua. Berarti sangat bagus banget nih potensi di wilayah kamu. Bagus banget. Tinggal lebih dikembangkan Betul, lagi. dikembangkan lagi. Kalau Anan? Kalau untuk saya itu kan kemarin di Kecamatan Ngempla itu Kak lebih berfokusnya di pembesaran ikan. Ikannya juga beragam seperti Nopi tadi, ada ikan nila, ada ikan gurami, bawal dan juga ada ikan lele juga Kak. Nah di situ itu kemarin sudah ada satu pembudidaya itu yang kerjasama sama pemerintah Kak terkait yang program MBG. Nah di mana satu orang itu dia memasok untuk kalau tidak salah itu sudah 2 sekolah Kak. Nah jadi nanti potensinya itu harapannya itu bisa dari anggota-anggota yang lain ataupun kelompok yang lain itu bisa juga untuk mendapatkan akses untuk kerjasama dengan pemerintah juga Kak. Jadi nanti penjualan itu tidak hanya berharap kepada pengepul. Jadi harapannya nanti semua yang dibudidayakan itu hasil pembesarannya bisa terserap kepada pemerintah dan juga terserap untuk adik-adik kita yang sekolah di SMA dan juga SMP Kak, seperti itu. Wah, bagus banget ya guys ya. Oke, nah setelah mendapatkan data itu kan apa sih permasalahan krusial yang kalian temui di masing-masing lokasi praktek kalian? Itu kan permasalahan itu kan banyak, tetapi kan ada yang namanya permasalahan krusial yang harus diselesaikan. Nah, apa sih permasalahan krusial yang di tempat Anan dan tempat juga saya? Jadi kalau tempat saya itu Kak lebih ke teknisnya ada dan juga untuk sosialnya juga ada Kak. Nah di mana untuk teknisnya ini saat melakukan wawancara dan juga observasi langsung ke lapangan di mana itu para pembudidaya ini kurang memperhatikan struktur dari kolamnya Kak. Jadi banyak kolam itu yang langsung mengambil air irigasi, kebetulan itu kan air irigasinya di pinggir jalan Kak. Jadi kan itu terdapat banyak sampah. Nah jadi dari tercemar. Iya tercemar Kak. Jadi banyak sampah plastik segala macam itu masuk ke kolam mereka. Tidak dibuat dulu untuk penyaring Kak, biar walaupun kualitas airnya misal belum berubah, setidaknya sampah itu tidak masuk Kak. Nah sedangkan untuk sosialnya ini lebih ke kelompok itu pertemuannya masih kurang Kak. Jadi untuk sebagai misal dia wadah kelas belajarnya itu masih kurang. Jadi juga kemarin itu ada penurunan RTP juga Kak, rumah tangga perikanan yang berkurang dikarenakan musim kemarau. Jadi kan air irigasi itu sempat mengecil bahkan mengering. Jadi beberapa kolam itu dialihfungsikan Kak. Jadi menjadi ada yang ditanam jagung, ada yang ditanam yang lain juga. Ya kan masyarakatnya berpikir, oh kalau nggak bisa dibudidaya kan harus tetap hidup dong. Iya. Mereka keluarganya ada keluarga yang harus dihidupin mungkin. Daripada lahan yang nganggur kan yang penting tetap berjalan gitu Kak, Iya, usaha. mungkin pemikirannya seperti itu. Ya mungkin dapat uang. Iya. Kalau dari Novi
Kalau Kecamatan Bojongsari itu seperti yang udah Novi singgung tadi, sama dengan Anan yaitu penurunan RTP. Mungkin Iya. bahkan dari data BPS itu Kak, dari 2024 ke 2025 itu penurunan RTP-nya itu bahkan hampir dari 600 RTP Kak. Dari 900 ke 300. Wow. Itu kan cukup ini ya Kak, drastis banget, gitu. iya. Drastis banget. Nah, untuk permasalahan yang lebih detailnya itu lebih ke karena mungkin mereka itu beralih profesi kan karena usahanya itu kurang menguntungkan. Nah, untuk usaha-usaha yang masih stay sekarang masih usaha di bidang perikanan, Berlanjut, itu mereka ya. itu lebih memilih usaha perikanan ini sebagai usaha sampingan Kak. Oh gitu, bukan jadi usaha utamanya. Bukan jadi usaha utama. Jadi misalnya beliau ini yang pelaku usaha perikanan itu punya kegiatan sampingan Kak, yaitu usaha perikanan itu sendiri. Oke. Kalau Kori nih, Kalau di semangat banget nih dari tadi. Terima kasih Kak. Mungkin kalau di kecamatan saya itu Kak, untuk masalah yang saya olah, yang saya akan angkat di PL di KIPA nanti itu praktik akhir, teknis Kak, masalah teknis. Nah teknisnya ini, kalau tadi kan mungkin potensi yang saya sebutkan tadi kan ini agak susah nih kita sebagai taruna untuk menjalankannya, karena berhubungan langsung dengan alam. Nah sedangkan yang kita sebagai taruna nih ada batasan-batasan kompetennya tersendiri Kak. Jadi saya mengambilnya nih teknis pembuatan pakan buatan Kak, karena memang ada perbandingan Kak. Jadi ada salah satu kelompok pakan buatannya ini sudah bisa dibilang sudah bagus, dari formulasinya yang dibuat sudah bagus, teknis pembuatannya sudah bagus, dan keuntungan dan hasil produksinya pun bagus Kak. Sedangkan ada satu kelompok tersendiri nih formulasi pembuatannya ini masih kurang bagus Kak. Oke. Belum tepat ya? Belum tepat, jadi masih kayak Asal-asal buat gitu ya. Asal-asalan. Yang penting ikannya dikasih pakan. Nah itu, jadi Yang penting ikannya hidup gitu. Iya. Nah jadi waktu produksinya ini yang kelompok bagus ini cuma 6 bulan, dia ini sampai 8-9 bulan. Oke. Dan untuk keuntungan sendiri timpangnya terlalu jauh sekali, makanya saya ingin menyampaikanlah terkait pakan buatan ini Kak. Oke. Nah kan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian kumpulkan nih, ada nggak sih satu momen yang membuat kalian tuh mikir, oh ini loh yang membuat permasalahan yang membuat mereka itu tidak mau maju, atau yang tadi tuh RTP-nya itu makin menurun gitu permasalahannya. Mungkin kalau di Kecamatan Bojongsari itu lebih ke ini ya Kak, harga jual ikannya yang semakin kesini tuh semakin menurun. Oke. Nggak berbanding terbalik itu dengan harga pakan. Makanya di sana itu mereka itu karena sampingan, jadi pengelolaannya itu kurang maksimal Kak. Kayak pemberian pakan itu mayoritas itu hanya pemberian pakan menggunakan pakan komersil itu pada saat awal-awal tebar aja gitu. Mungkin sekitar 1-2 minggu doang. Lantas seterusnya pakai pakan apa? Nah, seterusnya Nggak itu dikasih pakan berarti. Atau ikannya hidup sendiri gitu? Hidup sendiri nih. pakannya itu biasanya setelah masa penebaran ikan itu sekitar 1-2 minggu. Setelah menggunakan pakan komersil itu biasanya mereka menggunakan pakan-pakan sampingan kayak ini Kak, rumput, kemudian sayuran, karena mereka kan ada usaha sampingan juga gitu. Terus mungkin ada beberapa juga yang menggunakan beberapa yang nggak direkomendasikan gitu, kayak ya mungkin rekan-rekan banyak ya di lokasi PL-nya yang kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu yang bisa kita menjadi penyebab kenapa RTP-nya menurun gitu ya, karena betul. harga beli ikannya sendiri dengan harga pakannya itu sangat berbanding terbalik. betul banget. Nah untuk Aman? Kalau untuk saya Kak, itu sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Nopi. Para pembudidaya itu hanya melakukan usaha sampingan terhadap budidaya itu. Dan juga untuk para pembudidaya itu dia kurang ingin tahu mengenai teknologi yang ada di budidaya Kak. Oh gitu. Begitu. Jadi mereka itu selain juga seperti kata Nopi, harga jualnya itu tidak menentu, kadang turun. Masalahan yang nasional Iya, ya. di setiap daerah sepertinya. Betul. Nah ketika kalian ngambil data nih, ada nggak sih kendalanya seperti kendaraan atau jaraknya gitu? Jarak jauh. Ada nggak? Mungkin Yang ada aja deh. Siapa yang ada? Kori kayaknya ada. boleh Kak.
Tapi saya duluan Kayaknya terus ya. nunggu banget nih, kapan giliran aku ya gitu. Kalau saya sih karena dekat rumah ya. Mm-mm. Kalau secara kendaraan teknis seperti itu tidak ada. Cuman ada satu momen yang buat lucu lah, ketawa gitu. Jadi saya mau berangkat aksi penyuluhan, buru-buru. Nah di situ saya di lampu merah. Terus Nah terkena di situ. kamu nggak pakai helm kali? Pakai, cuman kan namanya kita buru-buru, Iya. nggak tahu, nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Oh, Nah gitu. di sana surat-surat sama SIM. Kalau Novi mungkin lebih ke jarak sih. Jadi Jarak. kadang buru-buru gitu kalau ada kegiatan. Oke, berpacu dengan waktu ya. Iya benar. Tapi Sekarang untungnya sekarang kalau kesiangan nih, telat deh datang penyuluhannya, jangan sampai loh ya. untungnya kita sebagai taruna harus siap-siap terus. Jadi Wah, langsung keren digas. banget sih, keren banget sih. Kalau Anan, Kalau saya hampir mirip dengan Novi Kak, tapi atau kan kejadian karena lucu gitu, kok kejadian lucu apa ya? atau misal nih kamu salah makan dikasih makan yang lumayan ekstrim nih sama masyarakat di sana gitu kan, makanan Jogja sama Sumatera itu kan beda ya. Iya, beda. Kan cenderung lebih manis. Atau menurut kamu itu ekstrim tapi di sana itu biasa aja Biasa. gitu. Apa ya kira-kira ya? Paling bukan makanan sih Kak, lebih ke saat kegiatan nih kan. Kan waktu itu tuh jaraknya lumayan jauh Kak, jadi ada sekitar 1 jam. Jadi kan saya berangkat itu udah pas nih 1 jam, oh jam 8 kan sudah sampai lokasi. Tapi anehnya itu titiknya itu salah. Jadi kan ini ada gang, ini ada gang. Nah saya lihat gang besar ini kan Kak, lewat ke kiri lagi, titiknya udah bener kok, kata saya beda. Bondar-bandir sampai 3 kali situ Kak, sampai udahlah berhenti dulu makan dulu gitu kan di warteg gitu kan. Terus pas nanya ke depan itu, Pak rumahnya Bapak ini mana? Oh itu deh lewat gang kecil katanya, masuk aja rumah sana. Di situ kata lucu. Harus baca map, harus pinter-pinter baca Ya map. jadi selain kita sebagai anak muda sudah pandai membaca map itu Kak, ternyata kita lebih tepatnya itu apa yang dibilang orang. Kalau lupa apa namanya itu? Kalau Malu bertanya sesat di jalan. Ternyata saya mengalami Kak yang seperti itu. Jadi contoh nih ya, jangan malu Ya, bertanya. jadi kalaupun misal memang kita sudah ahli dalam teknologi, tetap kita harus ada warga sekitar untuk bertanya Kak. Betul, jangan sombong apalagi Jangan kamu sombong, di daerah benar, orang iya. loh. Jadi buat Novi juga nih sama Kori ya. Oke, kan sudah melakukan, kalian ini kan sudah melakukan praktek lapang 1, lapang 2. Nah, ada nggak skill yang meningkat gitu di diri kalian? Skill apa yang meningkat dari proses pembelajaran dari praktek ini? Mungkin Dari saya berarti. dari ini nih si Kori. Saya lagi. Saya lagi. Nunggu nih. Mungkin yang saya dapatkan ya, skill yang saya rasakan itu lebih ke percaya dirinya aja Kak. Oh, PD-nya. Ya pede. Oke. Mungkin yang sebelumnya saya tuh nggak kurang pede. Apa kamu sebelumnya pemalu? Bisa jadi. bisa jadi. Sekarang menjadi malu-maluin. Bukan pemalu dalam artian bergaul ya, cuman berbicara depan umumnya. Mungkin yang sebelumnya tuh agak sedikit canggung atau susah untuk berbicara. Kayak kasar ngomong ngancing, Oke, gampang. ngaji itu bahasa apa? Gimana ya? Saya sendiri bingung gitu. Kita nggak tahu. Jadi itu ngancing tuh Kak, kita sudah Ngeblank gitu berbicara, tiba-tiba diam. Oh, blank. Iya, ngeblank. Nge-freeze ya. Nge-freeze, Iya. gitu ya. Padahal tapi sebenarnya di otak tuh Ada lancar. Ngaji itu bahasa kamu Lampung, kan saya bukan orang Lampung. Oke, kalau Novi? Kalau Novi mungkin selain dari pengetahuan ya, lebih ke sosialisasi ke masyarakatnya sih Kak. Oke. Jadi sekarang ngobrol sama orang tua, orang yang lebih sepuh, sama bapak-bapak itu udah nyambung Kak. Oke. Kalau dulu mungkin kayak, ih gimana sih orang sama bapak-bapak ngobrol kayaknya Berarti gak jokesnya enak bapak-bapak udah gitu. masuk ini? Udah masuk Kak sekarang, jokes bapak-bapak, ibu-ibu, Berarti semuanya kamu udah masuk. adaptasinya bagus itu, bisa menyesuaikan diri. Karena kita kalau sebagai penyuluh itu kan harus bisa menyesuaikan diri nggak sih? Iya betul. Kalau Anan nih apa Kalau nih? untuk saya Kak, selain dari seperti Kori itu percaya diri meningkat, pengetahuan menambah, dan juga sosial kita bertambah, relasi bertambah. Yang saya rasakan itu Kak lebih tepatnya kehangatan. Oh, kehangatan. Dimana kan kalau kita di rumah pasti hangat kan dengan keluarga. Sedangkan saat di luar ini ternyata
ada loh orang-orang baik yang menerima kita dengan hangat, menyambut kita, terus mengarahkan kita, memberitahu kita bahwa gini loh Dek, kalau di sini gini loh Dek, seperti itu Kak kalau tempat saya. Berasa punya keluarga baru ya? Iya, jadi Berarti kamu punya disambut keluarga dengan baru. hangat nih sama Alhamdulillah warga seperti Jogja, itu wah, Kak. keren banget sih. Nah, seperti yang kalian ceritain tadi nih, kayak Kori sama Novi kan kembali ke kampungnya dan Hanan di daerah luar. Iya. Nah, semisalnya nanti kalian diberikan kelancaran dan lulus dari Poltek AUP ini, Amin. Amin paling kencang. Kalian ingin memulai usaha Adnan tetap di Jogja atau kalian tetap di daerah masing-masing atau gimana? Sebenarnya kalau usaha perikanan sebenarnya udah tertarik banget sih Kak. Di daerah kamu kipas sekarang, di daerah kamu sekarang? Di daerah Kipas sekarang mungkin agak kejauhan ya, mungkin dekat-dekat rumah itu sebenarnya ada yang potensial juga. Berarti kembali ke daerahnya sendiri. Pengennya bangun usaha gitu Kak. Karena kan di sini selain teori, praktiknya juga lumayan dapet gitu Kak. Oke. Jadi tidak harus melulu kerja kantoran ya? Tidak harus. Mungkin bisa jadi usaha sampingan yang bisa kita pegang dengan baik gitu Kak. Oke, wah luar biasa banget nih. Kalau Kori nih, Waduh, kalau pertanyaan ini Kak agak berat Kak. Dia udah jadi bos Kak. Soalnya dia sudah jadi tamu. wow, udah jadi bos ya? Enggak, Oke, wah ternyata kita tidak hanya kedatangan taruna, ternyata bos juga. Bos tambah Enggak, enggak. enggak. Jadi kalau untuk masalah ke depan bakal bagaimana tuh saya belum ada kayak pemikiran Kak. Jadi yang penting udah lulus aja dulu, masalah nanti kerja ataupun pengembangan daerah itu kalau memang kita diharapkan kita dikasih kesempatan ya kita ambil kesempatan itu. Cuman kalau memang kesempatan bukan di aspek itu daerah itu lagi ya apa boleh buat, kita harus keluar dari zona nyaman. Oke. Kalau Anan? Kalau untuk saya Kak, mending ikut Korea aja. Kan uangnya udah banyak. Ikut-ikutan, Iya. harus punya pendirian Jadi dong. kalau untuk saya itu kan Kak, kebetulan kan kalau di Jogja itu kan potensi sudah bagus Kak. Kemungkinan nanti saya juga bisa balik ke daerah saya untuk memulai usaha dengan ilmu yang sudah saya dapatkan Kak. Jadi nanti di rumah itu saya juga kebetulan punya lahan, tapi di sana itu masih kekurangan untuk sumber airnya Kak. Jadi nanti akan mencari solusi dulu baiknya untuk sumber air itu bagaimana. Sebenarnya irigasinya itu ada, tapi kalau untuk musim kemarau dia sering kekeringan Kak. Nah dan juga kalau misalkan dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai penyuluh perikanan, saya juga siap Kak. Karena sebanyak-banyaknya uang kita itu akan lebih baik kalau kita bermanfaat bagi orang lain. Begitu Kak. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan-pesan kalian untuk adik tingkat kalian, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang nantinya juga akan mengalami fase-fase seperti kalian ini, agar mereka itu punya gambaran, oh ternyata praktek itu seperti ini gitu. Mungkin dari Nopi dulu deh, karena dia taruni cantik satu-satunya di sini. Oke, mungkin pesannya itu yang pertama, lokasi itu nggak harus di dekat rumah kita gitu. Justru kadang lokasi yang dekat dengan rumah kita itu malah ngezongin gitu ibaratnya. Jadi karena bumerang. jadi bumerang buat kita, karena di rumah ada orang tua, ada yang masakin, ada yang mungkin ada saudara, ada teman dan lain-lain. Nah itu bisa jadi kita tuh terlena gitu Kak dengan zona nyaman kita. Jadi untuk lokasi yang kita pilih itu harus dipertimbangkan dengan baik gitu. Tapi jangan takut sih, pokoknya semuanya tuh pasti bisa dijalaninya. Oke, kalau Anang? Kalau saya itu lebih ke untuk adik-adik itu jangan takut dalam melangkah. Majulah kemanapun kamu mau, karena seperti pepatah Cina itu kan ada pepatah yang mengatakan kejarlah cita-citamu sampai ke negeri Cina. Oke. Jadi untuk adik-adik itu sama seperti Nopi tadi, jangan hanya untuk balik ke rumah sendiri. Jangan selalu di zona nyaman. Iya, jangan selalu di zona nyaman. Karena kenapa? Saat kita berada di luar, terutama luar daerah kita sendiri, di situ kita mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, juga relasi kita banyak, teman kita banyak. Jadi di situ Kak, untuk adik-adik tetap semangat, melangkah saja dulu, habiskan salahnya saat masih pendidikan.
Gitu aja. Oke, kalau Kori nih udah mikir dari tadi jawab apa ya gitu ya. Soalnya jawaban mereka berdua ini bagus-bagus Kak. Oke, Menurut kalau saya, dari Kori nih versi Korinya gimana? kalau menurut saya buat kesan yang baik kepada masyarakat. Betul. Karena walaupun kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, kalau terutama kita saat praktik, tapi kita tidak punya audiens, itu tidak akan berguna. Namun kalau kita diiringi dengan ilmu yang bagus, dengan audiens yang cukup, kita pasti bakal lulus. Oke, itu dia teman-teman. Pesan-pesan dari Taruna Utama Angkatan 58. Wah, keren-keren banget sih. Kalian keren-keren sih. Dari berbagai daerah, bahkan ada yang keluar dari daerahnya sendiri. Nah, Sobat Sirip, dari obrolan hari ini kita belajar satu hal penting nih. Bahwasannya turun ke lapangan itu tidak hanya melulu terkait data, tetapi soal belajar memahami manusianya, budayanya, bahkan hal terpenting seperti realitas sebenarnya itu seperti apa. Nah, cerita dari taruna-taruni Angkatan 58 ini jadi bukti nyata bahwasannya penyuluh itu dibentuk bukan dari balik meja, tetapi ditempa langsung di tengah masyarakat. Ada tantangan, tawa, dan pelajaran yang sangat luar biasa berharganya yang tidak bisa kita ambil dari buku. Betul. Terima kasih adik-adik sudah mau menjadi narasumber di podcast Sirip. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya, juga pengalamannya yang tentunya sangat bermanfaat nih, terutama untuk adik-adik kelas kalian adik kelas kalian nanti. Semoga praktek lapang akhir kalian nanti itu berjalan dengan baik. Amin. Dan pengalaman ketika di PL2 ini menjadi bekal yang sangat kuat nih untuk praktek akhir kalian nanti dan juga terus melangkah untuk membangun sektor perikanan yang berkelanjutan nantinya. Amin. Itulah obrolan seru kita hari ini Sobat Sirip. Saya Asari Bintang bersama tim liputan hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow, like, and share video ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bye-bye!